Siapa sangka ulah anak seorang pejabat Direktorat Pajak menguak sisi kelam institusi perpajakan. Menteri Keuangan langsung mencopot ayah pelaku Rafael Alun Trisambodo yang beberapa jam kemudian mengundurkan diri sebagai ASN Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Sementara sang anak sekaligus pelaku penganiayaan sadis terhadap David telah dikeluarkan dari universitas tempatnya belajar. Begitu pula Agnes, kekasih dari Mario Dendi Satrio. Remaja tersebut dikeluarkan dari SMA-nya. Polisi juga menetapkan satu lagi tersangka dalam kasus tersebut. Ini dia tersangka baru yang ditetapkan polisi dalam kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora atau yang dipanggil David. Namanya Shane Lucas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane. Menurut polisi, pemuda inilah yang merekam aksi keji Mario Dendi Satrio terhadap David. Saat dihadirkan polisi dalam konferensi pers sore tadi, Shane cuma tertunduk, lalu tak lama penyidik membawanya masuk. Polisi lalu menceritakan kronologi penganiayaan sadis terhadap David tersebut. Bermula dari pengaduan seorang teman di bulan Januari mengenai perlakuan tidak baik yang diterima Agnes Gracia Haryanto. Dendi lalu menanyakan hal itu pada Agnes dan terjadilah penganiayaan terhadap David. Shane turut mengompori Dendi untuk menganiaya David hingga kritis pada 20 Februari lalu. Kemudian Shane merekam seluruh kebiadaban Dendi terhadap David di ponsel milik Dendi. Tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS mendekati atau menuju ke arah korban. Saat itu korban berada di rumah temannya di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah sampai di sana, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, "Den, ntar gua ngapain?" Kemudian tersangka MDS menjawab, "Ntar lu videoin aja." Kemudian tersangka S bertanya, "Ya sudah, mana HP lu?" Kemudian tersangka MDS menjawab, "Nih, HP gua." Kemudian sesampainya di rumah temannya anak korban, saudara D, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, "Perannya apa?" Tersangka MDS bilang, "Lu videoin aja, nih pakai HP gua." Kemudian tersangka MDS menyuruh anak korban, saudara D, itu push up 50 kali. Karena korban tidak kuat dan hanya sanggup 20 kali, korban disuruh sikap tobat oleh tersangka MDS. Anak korban menyampaikan tidak bisa, akhirnya tersangka MDS meminta tersangka S untuk mencontohkan sikap tobat. Kemudian anak korban D ini juga tidak bisa, sehingga tersangka MDS menyuruh anak korban untuk mengambil posisi push up sambil tersangka S melakukan perekaman video dengan menggunakan HP milik tersangka MDS. Kemudian terjadi, berdasarkan CCTV yang sudah kami dapatkan di depan TKP, kemudian berdasarkan analisis handphone milik tersangka MDS, kami putar video tersebut dan kami tanyakan kepada para saksi
para saksi menyatakan sesuai dengan apa yang video itu tayangkan, yaitu telah terjadi kekerasan terhadap anak korban D dengan cara menendang kepala anak korban beberapa kali, kemudian menginjak kepala anak korban beberapa kali, dan juga menendang perut anak korban dan memukul kepala anak korban ketika anak korban berada pada posisi push up. Saat itu tersangka S melakukan perekaman dengan menu video di handphone tersangka MDS. Agnes yang ikut bersama kedua tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka. Status Agnes masih menjadi saksi. SMA Tarakanita 1 tempat Agnes belajar pun memberikan pernyataan sikap mengenai anak didiknya tersebut. Mereka menyatakan telah mengambil tindakan sesuai aturan sekolah terhadap Agnes. Pun universitas di mana Dendi belajar telah memutuskan mengeluarkan Dendi sebagai mahasiswa mereka. Dendi maupun Agnes sama-sama telah melakukan kekejian terhadap David yang baru berusia 17 tahun. Keduanya dibantu Shane yang sore tadi dijadikan tersangka oleh polisi. Kasus ini juga menyeret ayah Dendi, Rafael Aluntri Sambodo, Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan II. Rafael terseret gara-gara Dendi kelewat pongah dan pamer kendaraan-kendaraan mewah di media sosialnya. Publik pun mencium ketidakberesan, terutama karena mobil Jeep Rubicon dan sepeda motor Harley Davidson yang dipamerkan sang anak tak muncul di laporan harta kekayaan si ayah. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun akhirnya angkat bicara dan membuat keputusan bulat untuk mencopot Rafael, terutama karena indikasi ketidakpatuhan dalam perpajakan meski Rafael adalah pejabat di lingkungan pajak. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Tapi apa yang terjadi beberapa jam kemudian? Rafael membuat surat terbuka dan menyatakan pengunduran dirinya sebagai aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak mulai hari ini. Dalam surat tersebut, Rafael juga kembali menyampaikan permohonan maaf pada semua pihak. Ia juga menyatakan akan tetap menjalani proses klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Memang Rafael terdeteksi memiliki harta kekayaan tak wajar. Hal ini pun terendus oleh KPK yang berencana segera memanggil Rafael. Dengan ini menyampaikan permintaan. Jadi perlu kami sampaikan, tentu KPK segera akan melakukan pemanggilan klarifikasi ya pada yang bersangkutan untuk nanti hadir di KPK, kemudian akan dilakukan klarifikasi terkait dengan faktual tentunya ya, harta yang dimilikinya sebagaimana di dalam LHKPN tersebut. Penganiayaan terhadap David ini pun membuka rahasia keluarga pelaku yang dicurigai tak taat pajak dan tak taat administrasi pelaporan kekayaan oleh penyelenggara negara.
Sementara itu, David saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Maya pada Kuningan, Jakarta Selatan. Keluarga berharap David segera pulih dan banyak pihak mendoakan agar David sehat seperti sedia kala. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.